Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Baik ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum ajma'in, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Alhamdulillah, kembali dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu, berkumpul di rumah Allah, tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai dari seluruh tempat yang ada di permukaan bumi ini. Kita bertemu karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Bertemu dalam rangka untuk tafaqquh fid din, dalam rangka thalabul ilmi, mempelajari bagian-bagian daripada Islam, mempelajari bagian-bagian daripada syariat. Dan secara khusus di malam ini yang akan kita pelajari adalah Al-Quran, yang dimaklumi Al-Quran adalah salah satu di antara pedoman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Taraktu fikum syai'aini. Ditinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian betul-betul berpegang dengan dua hal tersebut, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Untuk berpegang pada dua perkara tersebut, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi, tentu kita harus mempelajarinya. Kita harus mengetahui isi dan kandungannya. Minimalnya kita tahu membaca dan memaknai ayat-ayat syariah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun jemaah sekalian, kehadiran kita di majelis ilmu selain daripada keutamaan yang sangat besar dari majelis ilmu, kita juga dapat manfaat yang besar berupa bertemu dengan saudara seiman, bertemu dengan hamba-hamba Allah yang beriman, bertemu dengan hamba-hamba Allah yang saleh. Bagi para as-salaf, kenikmatan dunia bagi mereka, ya, salah satunya itu liqa'ul ikhwan. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Ibnul Munkadir rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan, ma baqiya min maladzatid dunya illa min salas. Tidak tersisa dari kenikmatan dunia menurut beliau kecuali pada tiga perkara. Lalu beliau sebutkan yang pertama adalah qiyamul lail, salat malam. Yang kedua adalah liqa'ul ikhwan, bertemu dengan saudara seiman. Dan yang ketiga adalah oh, salatul jamaah, salat berjamaah. Beliau ungkapkan kelezatan dunia yang tersisa dari yang menurut beliau hanya itu tiga.
Dan dari tiga hal tersebut, tidak ada yang bersentuhan dengan dunia. Seluruhnya orientasinya akhirat. Qiyamul lail, liqa'ul ikhwan, sholatul jamaah. Itulah kelezatan dunia menurut as-salaf. Dan salah satu kelezatan itu saat ini kita rasakan. Bertemu dengan saudara, bertemu dengan hamba-hamba Allah yang soleh, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita bersabar bersama dengan mereka. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil qadawati wal 'ashyi. Sabarkan dirimu. Sabarkan dirimu. Nah, dengan mereka yang menyeru Rabbnya baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Iya. Yang mereka itu yuriduna wajah, hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Naam. Wala ta'adu 'ainaka anhum. Jangan kau palingkan pandanganmu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya. Karena semata-mata hanya menginginkan perhiasan dunia. Naam. Maka alhamdulillah kita dapat meraih dan mendulang berbagai manfaat dan keutamaan dari bertemunya kita di dalam majelis ilmu. Dan insyaallah taala kembali di kesempatan ini melanjutkan pelajaran dengan tema tafsir, sudah masuk di ayat yang ke-125 dari suratul Baqarah. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war-ruk'is sujud." Jadi ayat yang ke-125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id ja'alnal baita mathabatan lin-nasi." Naam. Id di sini ya adalah dzaraf, ya, keterangan. Naam. Dan maknanya ya takdirnya adalah uzkur. Maksudnya ingatlah. Ya. Ingatlah wahai Muhammad, ya, ingatkan kepada manusia tentang perkara ini. Ya. Apa itu? Ya, ja'alna, sayyarna, kami jadikan al-bait. Al-bait dengan menggunakan alif lam. Alif lam di sini adalah al-ahdu, al-ahdi wa dhihni. Alif lamnya menunjukkan dia ma'rifah. Ya, digunakan alif lam di situ untuk tafkhim wa ta'zim. Ya, pengagungan dan kemuliaan. Kalau hanya disebutkan baitun, ini bisa rumah. Artinya rumah apa saja. Ya. Nah, kalau mau dimuliakan, sandarkan kepada yang mulia. Baitullah, rumah Allah. Tapi kalau cuma baitun saja, tidak ada kemuliaan. Nah, atau kalau tidak disandarkan kepada zat yang mulia, diberikan alif lam ma'rifah. Alif lam ta'rif yang dia fungsinya sebagai al-ahdu az-zihni, ya, untuk menebalkan dan mengagungkan. Rumah apa yang dimaksud? Ya, al-baitul ma'hud alladzi la yujhal. Baitul ma'hud alladzi la yujhal. Itu adalah rumah yang dimaklumi dan tidak ada satupun yang jahil tentang itu, yaitu Baitullah. Baitullahil Haram. Ka'bah. Itu yang disebut dengan apa? Al-Bait. Naam. Baitullahil Haram atau Ka'bah. Dan ketika kami menjadikan rumah Allah Ka'bah, ya, masabatan. Ya, maknanya adalah al-marja.
tempat kembali, tempat merujuk, ya. Naam. Ay yasubun nasu ilaihi wa yarji'unahu ilaihi min kulli aqtarin ad-dunya sawa'un thabu ilaihi bi abdanihim au bi qulubihim. Iya. Dikatakan bahwasanya Ka'bah itu adalah mathabah, kembali, tempat kembali, sebab manusia seluruhnya, ya maksudnya secara umum kaum muslimin ya, akan kembali ke sana dari seluruh penjuru dunia. Apakah mereka kembali dengan fisik atau badan mereka bi abdanihim, ataukah mereka kembali dengan hati-hati mereka bi qulubihim. Iya. Alladzina ya'tuna ilaihi hujajan aw mu'tamirin yasubuna ilaihi bi abdanihim. Orang-orang yang datang ke Ka'bah, orang-orang yang datang ke Ka'bah dengan maksud menunaikan ibadah haji atau umrah, mereka ini kembali masabah yasubu, ya, kembali ke sana dengan fisik mereka. Ya, sebab ibadah haji, ibadah umrah itu adalah ibadah fisik. Ya. Nah, ibadah haji, ibadah umrah itu ibadah fisik. Mereka kembali ke Ka'bah dengan fisik-fisik mereka. Naam. Walladzina yattajihuna ilaihi kulla yawmin bisalawatihim yasubuna ilaihi biqulubihim. Adapun mereka yang menghadap ke Ka'bah setiap hari mereka melaksanakan sholat, ini disebut kembali ke Ka'bah dengan hati-hati mereka. La yazaluna yatadzakkaruna hadzal bait fi kulli yawmin wa lailah. La yazalun, senantiasa, ya, senantiasa mereka akan mengingat rumah Allah tersebut, Ka'bah, ya, baik di siang maupun di malam hari. Bal istiqbaluhu min syuruti sihhati, ya, min syuruti sihhati salatina. Bahkan menghadap ke Ka'bah itu, ya, salah satu syarat dari keabsahan sholat kita. Naam, keabsahan sholat kita. Jadi mathabata itu maknanya marja. Ya, ingatlah wahai Muhammad, tatkala kami menjadikan Baitullah Ka'bah sebagai mathabatan, sebagai tempat kembali. Tempat kembali kaum muslimin. Ada yang kembali ke sana dengan fisik mereka. Ya, menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umrah. Ada yang ke sana cuma dengan hati mereka. Ya. Nah, kenapa? Sebab mereka menghadap ke Ka'bah ketika sholat. Wajib itu syarat sahnya sholat. Ya, walaupun perlu dibedakan. Iya, kalau menghadap Ka'bah itu antara di luar Makkah, iya, dengan di dalam kompleks Makkah. Kalau di Makkah, Anda tidak boleh miring sama sekali, harus betul-betul pas. Ya, paham maksudnya? Ya. Nah, adapun yang di luar Makkah, iya, ini tidak mesti betul-betul bikin garis lintang ke sana, harus betul-betul pas. Kenapa? Iya. Sebab kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma bainal masyriqi wal maghribi kiblah." Di antara timur dengan barat itu kiblat. Iya. Kenapa beliau katakan begitu? Sebab, iya, di sana kiblatnya utara. Iya. Kalau di sini itu dipakai antara utara dengan selatan itu kiblat. Apa antara utara dan selatan? Timur dengan barat. Maka selama Anda menghadap ke sebelah barat, itu sudah menghadap ke arah kiblat namanya. Ya, tidak perlu Anda berubah apa segala macam. Kecuali kalau Anda menghadap ke utara atau ke selatan, baru salah. Ya. Naam. Itu kalau kita di luar Makkah. Bisa dipahami. Kita di dalam Makkah ini kan.
Dalam Makkah itu di luar Makkah. Di luar Makkah. Maka jangan bikin susah kaum muslimin. Ya. Naam, Nabi sudah berikan ketentuan ma bainal masyriqi wal maghribi kiblah. Ya. Naam. Tidak, kalau bisa pas itu yang terbaik. Tapi kalau tidak, jangan menyusahkan. Ya. Naam. Bisa dipahami ya? Ya. Ini perlu kita ingatkan sebab ada yang tak jungkir balik model masjidnya gara-gara itu. Naam. Ya. Naam. Akhirnya masjidnya bisa muat 50, tinggal 10 orang mami di dalam. Gara-gara katanya menuju Uzbekistan katanya kalau di sana. Oh, Masya Allah. Ditarik katanya garis lintang utara, lintang selatan, 0 derajat, sekian derajat. Ya, tambah sinus, kosinus, tangan. Ya, nah, yang semuanya itu pusing kepalaku kalau jangankan dihitung, balaku dengar saya sudah pusing kepalaku. Nah, ya. Jangan menyusahkan diri dengan hal tersebut. Iya. Nah, di sana tempat kembali. Kita harus menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Arahnya bisa dipaham. Jihah arahnya. Iya. Nah, itu kembali masabah yasubu ke Ka'bah. Iya. Nah, siapa yang menghadap selain ke Ka'bah, iya, maka sholatnya tidak sah. Iya, pastikan itu sholatnya tidak sah. Nah, iya, kalau dia jahil sama sholatnya tidak sah. Apalagi kalau tinggal di negeri kaum muslimin. Wa qauluhu ta'ala amnan, dan kami jadikan, ingatlah wahai Muhammad, ingatkan kepada manusia, kami jadikan Baitullah sebagai tempat kembali sebagai tempat yang aman. Amnan itu aman. Iya. Nah, ja'alnahu amnan lin-nasi ay makana amnin ya'manun nasi fihi fi ala dima'ihim wa amwalihim hatta asjara al-harami iya wa hashishihi aminun minal qata. Ya. Nah, maksudnya apa? Allah menjadikan ya, Ka'bah itu sebagai tempat yang paling aman untuk manusia. Tempat yang paling aman untuk manusia. Iya. Tidak boleh ada pertumpahan darah. Tidak boleh ada orang diambil hartanya. Iya. Sampai tidak haram seseorang memotong kayu, memotong pohon, menebang pohon. Iya. Dan yang semisal dengan itu. Jemaah sekalian, kaum musyrikin, ya, jahiliyah, bersamaan dengan dahsyatnya kesyirikan mereka tetap mengagungkan Ka'bah. Ya. Padahal mereka musyrik. Mereka pasang berhala di sekitar Ka'bah. Bersamaan dengan itu mereka betul-betul mengagungkan Ka'bah, memuliakan dengan semulia-mulianya. Hatta kalau ada terjadi ya perselisihan, ya, ada yang ayahnya terbunuh, iya. Dan itu di seputaran itu, dia tidak mau balas dendam. Pemuliaan terhadap Ka'bah. Padahal mereka musyrik. Iya. Nah, ini kaum musyrikin. Bandingkan dengan kaum muslimin zaman now. Iya. Nah, ada yang tidak memuliakan Ka'bah, bahkan bikin tandingan. Iya. Kalau mau naik haji, tidak usah ke sana. Ke Latimojong. Iya, ke bawah Karaing. Ada tuh? Iya, ikut tawaf di bawah Karaing. Ini muslim. Orang kafir saja di zamannya Nabi, betul-betul diagungkan itu Ka'bah. Iya. Antum pelajaran apa dari situ? Iya. Memang tingkat kesyirikan dan ke apa namanya? Kenyelenehan, iya, itu jauh lebih parah di zaman kita ini. Iya. Nah, tidak perlu. Ya, itu saya pernah dengar langsung itu. Ngapain jauh-jauh ke Makkah? Ada di bawah Karaing di atas. Kalau mau naik haji. Iya, kok bisa tawaf di situ. Ada yang sudah pernah ke bawah Karaing? Nah, bayangkan. Kaum musyrikin saja musyrik menentang Nabi habis-habisan, masih memuliakan, mengagungkan Ka'bah dengan semulia-mulianya.
Iya. Kalau ada anaknya lahir, nah bawa dulu ke sana. Iya. Nah bawa dulu ke Ka'bah. Kalau anaknya lahir. Iya. Sama dengan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Iya. Pamannya atau kakeknya bawa ke sana Ka'bah sebagai bentuk pemuliaan. Iya. Ini kaum musyrikin. Iya. Tapi kita kaum muslimin ada yang iya, bukannya memuliakan tapi menjadikan tandingan untuk Ka'bah. Nah, dan keamanan ya atau rasa aman yang berada di Ka'bah di Makkah itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Dan itu adalah buah dari doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Itu qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadzal bait ya Rabbi ja'al hadzal bait amina. Ya. Ini Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikanlah rumah ini aminan sebagai tempat yang aman. Naam, sebagai tempat yang aman. Iya. Dan sampai sekarang itu adalah tempat yang paling aman, tempat yang paling dimuliakan oleh seluruh kaum muslimin. Naam. Dan tidak boleh ya. Iya, ada tempat di situ yang tidak boleh sama sekali masuk kaum musyrikin, kaum kafir maksudnya. Tidak boleh masuk. Ya. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Taubah, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Ya, fala yaqrabu al-baita ba'da amihim hadza. Wahai kaum mukminin, kaum musyrikin itu najis. Ya, kaum musyrikin najis. Najis maknawi, bukan fisik yang najis, tapi akidahnya, keyakinannya. Jangan dia mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini, setelah Fathul Makkah. Iya. Nah, wilayah yang tidak boleh mereka masuki mulai Makkah. Iya, mulai Makkah sampai dengan Masjidil Haram di dalam. Makkah tidak bisa mereka masuk haram. Iya. Nah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala ketika beliau ditanya apakah tidak ada keringanan untuk mereka masuk untuk melihat bagaimana Islam dan kaum muslimin. Itu bukan keringanan. Itu malah mendatangkan kemudaratan. Allah sudah melarang, kita malah menganggap itu sesuatu hal yang biasa. Nah, orang kafir tidak boleh masuk Makkah. Ya. Orang kafir tidak boleh masuk Makkah, apalagi sampai di Masjidil Haram. Nah, di luar itu silahkan. Ya, di luar itu silahkan. Tapi Makkah sampai ke dalam tidak bisa mereka masuk. Ya, sampai dengan saat ini. Ya, nah, sampai dengan saat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal balad harramahu Allahu yawma khalaqas samawati wal ard wa huwa haramun rimullahu ila yaumil qiyamah." Kota ini, kota Makkah, kata beliau, Allah telah jadikan sebagai tempat yang haram. Haram salah satu maknanya mulia. Ya. Naam. Salah satu maknanya mulia. Iya, pada hari Allah menciptakan yauma khalaqas samawati wal ard fa huwa haramun. Ia adalah kota yang suci yang mulia yang Allah muliakan hatta yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadhu mim maqami Ibrahim musalla." Ya. Di sini ada dua bacaannya, ittakhadhu dengan ittakhidhu. Iya. Ittakhadhu dengan fi'il madhi. Iya. Naam. Dan jadikanlah. Iya. Dan hendaklah kalian menjadikan. Naam. Itu ittakhadhu. Maqam min adalah bayan dan jins.
Min di situ maknanya bayan del jins, menjelaskan jenis. Ya. Naam. Mim makom. Mana adalah makom? Makom itu tempat secara bahasa. Ya. Naam. Tempat secara bahasa. Asal katanya apa? Kalau ini, naam, qama yaqumu. Ya. Makom. Tempat apa itu? Tempat duduk, tempat berdiri. Tempat berdiri. Nih. Naam, itu asal katanya, pecahan katanya. Qama yaqumu, qaiman, makom, tempat berdiri. Ya. Naam. Tapi orang Indonesia salah paham. Ini makom. Berarti orang berdiri di situ. Itu. Apa maksudnya mereka katakan makom? Kuburan. Iya. Iya tuh. Naam. Padahal makom dari bahasa tempat berdiri. Kata qama yaqumu. Ya, atau tambahan dari sulasi aqama yuqimu. Ya, tapi semuanya kembali makom, tempat berdiri. Tempat. Ya. Baik. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh al-maqam makan lil qiyam, makanul qiyam. Dan ketika disebutkan maqam Ibrahim disebutkan secara mutlak, ya, naam, aman, umum, maka itu adalah makanu qiyami Ibrahim lil ibadah. Ya, tempat ya, Nabi Ibrahim berdiri untuk melakukan ibadah. Iya, sebahagian ulama tafsir menjelaskan itu adalah makanu qiyami Ibrahim dibina'il Ka'bah. Tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika pertama kali membangun Ka'bah. Bukan di situ terus, tapi tempat pertama kali beliau berdiri. Ya, karena kalau situ berdiri, mana bisa terbangun Ka'bah? Ya, nah, kan hanya satu tempat. Baik. Nah, kemudian kalau disebutkan secara mutlak khusus, wa huwa maqamuhu li bina'il Ka'bah. Fa'al al-itlaq al-awwal, kalau penafsirannya adalah kemutlakan yang pertama, iya. Yakunu jami'a mawaqibil hajj. Ya. Kalau yang dimaksud hendaklah kalian menjadikan dari makomnya Ibrahim, makom Ibrahim di sini umum, iya. Maksudnya tempatnya Nabi Ibrahim melakukan ibadah, maka itu cakupannya luas. Sebab itu mencakup semua tempat-tempat yang ya, dijadikan oleh para jemaah haji untuk melakukan manasik haji. Ya, sebab di situ semua digunakan untuk melakukan ya, Nabi Ibrahim ibadah. Nah, kemudian apakah itu Arafah, Musdalifah, ya, dan seterusnya. Ya. Kalau di kemutlakan yang kedua yang khusus, ya, maksudnya itu adalah tempatnya Nabi Ibrahim ketika pertama kali membangun Ka'bah, maka yang dimaksud di situ adalah sebuah batu, ya, al-hajarul muayyan, ya, sebuah batu yang alladzi qama alaihi Ibrahim liyarfa qawaidal bait. Batu, ya, dan tentang batu ini para ulama ahli sejarah itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan al-saqah, ada yang mengatakan infasalah. Al-saqah bersambung dengan Ka'bah, tempat berdirinya. Ada juga yang mengatakan infasalah, terpisah dari Ka'bah. Ala kulli hal tidak usah diributkan itu. Yang jelas ada makomnya di situ. Iya, dan termasuk sunnat menurut jumhur kita sholat di situ di belakangnya. Nah, kalau dimaksud secara mutlak, secara khusus, maka tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika dia liyarfa qawaidal bait, ketika dia hendak meninggikan pondasi daripada Baitullah. Ya. Nah, ada juga di ayat-ayat setelahnya itu wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaidal bait. Naam wa Ismail dan seterusnya. Nah, di situ tempat berdirinya beliau. Jadi kesimpulannya, kalau dikatakan makom Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim secara khusus. Ya, kalau secara umum, tempat Nabi Ibrahim melakukan ibadah.
Maka itu mencakup semua rukun-rukun dari ibadah haji. Iya, nah bisa dipahami ya. Baik. Dan ini perlu kita ingatkan kepada kaum muslimin yang salah kaprah, makom Ibrahim, kuburnya Ibrahim. Iya, bukan kuburnya, tapi tempat berdirinya. Adapun di Indonesia yang mengatakan ini makomnya Kiai Fulan, makomnya Kiai Fulan, itu salah. Sebab Kiai Fulan yang mati di situ tidak berdiri. Ya, malah dikasih baring, dikasih masuk di liang lahat. Ya, nah itu salah, salah paham itu. Wa huwa hadzal maqam al-masyhur al-ma'ruf lil jami'. Beliau katakan tempat itu iya sesuatu yang sangat masyhur, dikenal, diketahui oleh hampir semua iya yang pernah ke sana. Nah, musalla maf'ulul awwal ittakhadhu mansubun bil fathatil al-muqaddarati ala akhirih man umid zuhuri at-ta'adzur wa tanwinul ladzi fihi aud dan alif al-mahdhufah. Ini kaidah bahasa yang disebutkan. Jadi musalla itu ya, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Musalla di situ dari sisi bahasa maf'ul, objek. Ya, dan dia adalah objek pertama, maf'ul awal. Nah, nah, musalla, ma makna musalla? Musalla secara bahasa makanul shalah, tempat untuk sholat. Ya, tempat untuk sholat. Ma makna masjid? Apa artinya masjid? Hah? Tempat untuk sujud. Naam. Ini semua isim makan. Ya, ingat isim makan. Yang tidak belajar bahasa Arab pusing kok pasti. Kenapa ada isim dimakan? Ya, isim makan artinya keterangan tempat dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, kata keterangan tempat. Makan itu bahasa Arab. Artinya bahasa Indonesianya tempat. Bukan kumande. Ya. Jadi kalau dikatakan isim makan, keterangan tempat. Iya, ada kaidahnya itu. Iya, maf'il. Iya, maf'il makanya disebut masjidun. Itu iya, polanya masjidun. Iya, makanya disebut iya, tempat sujud. Nah, jadi apa bedanya musalla dengan masjid? Musalla adalah tempat untuk sholat. Masjid tempat untuk sujud. Di sini apa namanya ini? Hah? Hah? Apa? Kalau antum bilang musalla tersinggung yang punya masjid. Ya. Nah, jadi biasanya kalau musalla ya, itu adalah tempat yang luas untuk melaksanakan sholat. Seperti sholat id, sholat istisqa. Iya, makanya Nabi ke dalam riwayat itu, ya, kalau beliau melaksanakan sholat id, pasti di musola, bukan di masjid. Kalau Nabi melaksanakan id, ya, dalam riwayat pasti disebutkan beliau sholat id di musola. Nah, jadi musola itu tempat sholat yang luas, tanah lapang. Nah, dan biasanya itu di sebelah utara, ya di sebelah utaranya Masjid Nabawi. Itu dulu. Iya. Adapun kita di Indonesia musola itu adalah memang terlalu banyak. Maka lainnya mulai tadi makom dibilang kuburan, padahal tempat berdiri. Kemudian musola itu masjid, malah masih kecil. Luar biasa. Padahal Nabi sholat id masa di masjid kecil? Nah, baik. Dan ada yang perlu saya luruskan. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi yang keliru mau menyebutnya. Ya, iya. Itu polanya maf'ilun. Makanya masjidun. Yang sebut ke masjid. Masjid. Ya. Nah, sampai tulis di papannya masjid. Masjid. Bisa dipaham ya? Sesuai dengan apa? Sesuai dengan polanya masjidun. Iya. Adapun kalau disebut dari sisi bahasa daerah, ya nggak masalah. Iya. Nah, tapi kalau dari sisi bahasa Indonesia, ya, entah itu ADKBB atau tidak, sesuai dengan polanya masjidun. Jadi masjid.
Mau kemana? Mau ke masjid. Mau kemana? Mau ke masjid. Iya. Nah, dari mana lagi itu masjid? Iya. Taib. Nah, musola tempat bersolat. Nah, di sini kata Syekh, wa hal muradu bis salati salatul lughawi aw salatu syar'iyyah ma'rufah. Iya. Kalau itu adalah musola, tempat solat, maka apakah yang dimaksud dengan solat yang dilakukan di situ, kata solat yang dilakukan di situ, apakah maksudnya solat dari sisi bahasa atau solat dari sisi syariah? Iya. So, ada perbedaan ya? Iya. Kalau solat dari sisi bahasa artinya doa. Iya. Seperti dalam surat Taubah. Wassalli alaihim inna salataka sakanan lahum. Terhadap orang yang menunaikan zakat. Dan salli alaihim. Bukan solati orang yang sudah bayar zakat. Doakan. Iya. Inna salataka sungguhnya. Salatmu, doamu, itu akan memberikan ketenangan untuk mereka. Itu secara bahasa. Salat itu doa. Ya. Nah, adapun dari sisi syariat, ya dimaklumi. Itu yang ada di buku-buku fikih. Ya. Nah, qaulun wa af'alun makhsusatun muftatihatun bit takbir wa muhtatimatun bit taslim. Nah, itu pengertian dari syariat. Nah, apakah solat yang dimaksud di situ solat dari sisi bahasa, maknanya doa, atau solat dari sisi ya syariah? Maka kata beliau, yahtamilu hadza wa hadza. Iya, itu semuanya bisa. Ya, semuanya bisa. Fa in qulna bil awwal, ya, syamula jami'i manasikil hajj. Ya, na'am, li'annaha kulluha mahallul du'a. Kalau kita katakan maksud menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat, dan sholat yang dimaksud adalah dari sisi bahasa, ya, maka itu mencakup semua tempat manasik haji. Kenapa? Sebab semua tempat manasik haji itu semuanya di situ tempat mustajabah untuk berdoa. Ya, bisa dipaham. Ya. Tapi kalau yang dimaksud di situ adalah sholat dari sisi syariat, iya, maka sholat dari sisi syariat itu yaitu iya ketika selesai orang melakukan tawaf kudum. Iya, kudum apa artinya kudum? Apa artinya tawaf kudum? Kudum itu mukaddimah. Ketika antum tiba di sana, lakukan tawaf kudum. Setelah itu sholat di belakang maqam Ibrahim 2 rakaat. Nah, itu sholat ini dimaksud dari sisi syariat. Mulai takbir sampai salam. Ya, tapi semuanya kandungannya ada dalam ayat. Iya. Naam. Dan ini sholat sunat menurut jumhur ulama, kecuali Imam Malik. Imam Malik menganggap itu adalah wajib. Ya. Tapi jumhur ulama menyebutkan sholat 2 rakaat tersebut hukumnya sunat. Ketika orang selesai melakukan tawaf kudum. Orang ketika tiba lakukan tawaf dulu, namanya tawaf kudum. Ya. Ketika tiba di sana, setelah itu sholat 2 rakaat. Nah, wal qawlu bil umum ashmal wa yujaban fi'lin nabi bi annahu fassara al-ma'na bi ba'di afradihi wa hadza la yaqtadi at-takhsis inda ahli at-tahqiq min al-usuliyyin. Nah, jadi ucapan yang menunjukkan umum itu lebih mencakup iya kandungan dari ayat dan dijawab dengan apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab beliau menafsirkan ya ketika beliau sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim itu, ya beliau membaca wattakhadhu mim maqami Ibrahim musalla. Nah, wa ahidna ila Ibrahim. Ya. Al-ahdu di sini, ya. Naam adalah al-wasiyah. Wasiat. Yaitu al-wasiyatu bima huwa hammun. Kalau disebut wa ahidna itu artinya wasiat terkait dengan perkara yang ham, perkara yang urgen, ya, perkara yang penting. Walaysat mujarradil wasiyah, bukan semata-mata wasiat biasa, ya. Nah, tapi ini wasiat tentang sesuatu yang lewat 3 nih, ya, sangat urgen. Nah, bal la takunu ahlan illa idza kana al-amru hamman.
Tidak akan disebut dengan al-ahdu. Ya, tidak akan disebut dengan al-ahdu kalau itu tidak terkait dengan sesuatu yang penting. Jadi kami wasiatkan ya kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada Nabi Ismail. Siapa ini Ismail? Ibnu Ibrahim, putranya Ibrahim. Dan dialah bapaknya orang Arab. Ya, tanpa beliau tidak ada orang Arab itu. Ya, tanpa beliau tidak akan ada namanya orang Arab sampai sekarang. Kenapa bisa? Tahu sejarahnya? Ya, nah, ketika Nabi Ismail kecil bersama dengan ibunya, ya, nah, tahu kisahnya ya? Ya, ditinggal oleh bapaknya di padang pasir tidak ada. Kok kira ada orang Arab ketika itu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada tanda kehidupan. Bolak-balik, Safa, Marwah, cari air minum. Ya, tidak ada. Tidak ada juga. Tidak ada apa-apa. Itu kan ketika ditinggal sama Nabi Ibrahim. Ditinggal sama bapaknya. Ya, mungkin antum mau mengatakan, tiga benar ya Ibrahim. Tinggalkan istrinya dan anaknya. Begitu. Bukan tiga, itu wahyu dari Allah. Diperintahkan. Ya, nah sekarang kalau ada yang mau tinggalkan anak istrinya, iya, mau ditanya wahyu dari mana? Ya. Nah, sebab Nabi Ibrahim tinggalkan anak istrinya di padang pasir tanpa ada kehidupan, itu wahyu dari Allah. Ingat, wahyu dari Allah. Ya. Tidak mungkin beliau ya, melakukan itu tanpa ada wahyu dari Allah. Beliau Khalilullah, kekasihnya Allah. Iya. Nah, iya, makanya sampai kalau saya mau sebutkan lucu ceritanya. Ya, sampai beliau besar, dewasa dan menikah. Ya, menikah. Nah, menikah. Iya. Dan Nabi Ibrahim tahu putranya sudah menikah. Iya. Nah, tidak ada bang itu telepon-telepon kah? Ya, chat-chat WA, betum merah ketup ya. Enggak ada. Ya. Nanti ketika sudah menikah, bapaknya Ibrahim datang. Nah, datang bapaknya Ismail ya. Itu Nabi Ibrahim datang ke rumahnya Ismail alaihissalatu wassalam. Tapi Allah takdirkan tidak ketemu. Ya, Nabi Ismail sedang keluar mencari penghidupan, ma'isyah. Yang ada cuma istrinya. Ya, maka bertamulah. Ya, sebagaimana dan menantunya tidak tahu ini mertua saya, tidak tahu. Ya, nah, ini saya ingat betul kisahnya sebab Syekh ceritakan itu sambil nangis. Ya, tapi diceritakan dalam bentuk bahasa Arab. Sekarang tidak pakai bahasa Arab ya. Nah, jadi masuk, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, persilahkan masuk, kemudian basa-basi. Ya, lalu sampai Nabi Ibrahim tanyakan, ya, kaifa hayatuki ma'a zaujaki? Bagaimana kehidupanmu dengan suamimu? Apa Nabi bilang? Susah sekali kehidupan. Ya, banyak sekali cobaan ini. Ya, bertubi-tubi, pokoknya mau makan tidak ada, mau minum tidak ada. Ya, suami juga tidak jelas pekerjaannya apa segala macam. Ya, istri Mat namanya, istri Mat Darike. Ya, nah pokoknya begitu. Manggut-manggut Nabi Ibrahim. Oh, masya Allah. Nah, maka setelah itu beliau pun pamit pulang. Ya, lalu beliau katakan kepada menantunya, beliau tidak tahu bahwa itu menantunya tidak tahu bahwa itu mertuanya. Iya, akhbir ila zaujik. Iya, sampaikan kepada sampaikan kepada suamimu an tughayyira tabatatil bab, supaya dia mengganti palang pintunya. Palang pintu rumahnya tuh. Begitu. Itu masuk di kepalanya anaknya. Di kepalanya menentunya. Maka pulanglah. Nah, Ismail setelah itu datang, beliau tahu ada tamu tadi. Ya, dan firasatnya itu mengatakan sepertinya bapaknya. Ya, pada lama ditinggal. Nah, dia ceritakan, ya. Dia ceritakan istrinya ceritakan tamu tersebut begini-begini sambil menanyakan kehidupan apa segala macam, bagaimana penampilannya. Sudah kuat dugaannya itu bapaknya. Ya, maka beliau, apa pesannya? Dia bilang itu tadi. Ya, sampaikan kepada suamimu supaya ganti palang pintunya. Oh, masya Allah. Ya. Innahu, sungguhnya beliau itu memerintahkan saya untuk mentalak kamu. Untuk mentalak kamu. Maka ditalak istrinya. Nah, begitu.
ya, ditalak istrinya, suruh pulang ke rumah atau ke rumah siapa. Nah, maka kemudian Nabi Ismail menikah lagi. Lihat, ya, menikah lagi. Iya, paham? Maksudnya Nabi Ismail menikah lagi, antum ya kan tidak ada istrinya kan. Nah, menikah lagi. Iya, setelah menikah lagi, ceritanya kayak tadi. Ya, datanglah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, ya, kalau di sirah itu panjang, tapi ini kita ringkas. Ya, datanglah Nabi Ibrahim, ya, seperti kayak tadi, diterima dengan baik, masya Allah, dikasih minum apa segala macam. Sambil ditanyakan kaifa hayatuki ma'a zaujik. Bagaimana kehidupan dengan suami? Masya Allah, kehidupan kami luar biasa baik dan pokoknya tidak ada kadake. Ya, tidak ada keluhan. Padahal sama aja kehidupannya dengan istri pertamanya. Ya, sama-sama miskin, sama-sama ya, antum tahu apa pekerjaannya Nabi Ismail? Apa? Kan tidak ada. Nah, sama-sama miskin, kehidupan sama. Tapi dia bersyukur kepada Allah. Qanaah. Alhamdulillah. Ya. Maka belum pulang Nabi Ibrahim katakan, ya, akhbir zaujak, sampaikan kepada suamimu. Ayyusabbita tamatatil babah. Supaya dia mengokohkan, menguatkan palang pintunya. Ya. Nah, paham maksudnya ya? Ya, supaya dia jaga itu istrinya baik-baik. Lihat kalau istri yang bersyukur toh disuruh jaga baik-baik. Nah, antum punya istri yang bersyukur, jaga baik-baik. Nah, iya, tapi jangan juga pelit ya. Iya, maksudnya dikasih sedikit disuruh bersyukur, ada banyak disimpan. Itu juga salah. Ya. Nah, itu juga keliru. Tapi yang dimaksud dengan bersyukur ketika itu memang sudah sampai batasan maksimal yang kemampuan suami dan itu qanaah dia. Alhamdulillah. Walaupun mungkin dalam pandangan orang lain kekurangan itu orang, tapi dia merasa sudah cukup ini, alhamdulillah. Ya. Kalau dapat perempuan istri seperti itu, subhanallah. Antum dapat permata atau berlian. Yang kau coba-coba macam-macam. Ya, kecuali yang satu itu. Nah, bisa aja insyaallah. Nah, ini Ismail alaihi salatu wassalam. Apa yang diperintahkan kepada beliau? Iya. Apa yang diperintahkan, apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iya, kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, iya, yang beliau wasiatkan itu adalah akan kita lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Iya, supaya waktunya tidak terlalu Nah, sudah lewat ya. Nah, thayyib. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Ya. Naam, subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.